Annyeonghaseyo. Pada minggu kali ini kita lanjut ke bab 9. Untuk bab 9 kita akan belajar mengenai kegiatan menelpon di kantor atau bisa dibilang sebagai bagaimana sih caranya ya menerima telepon ataupun menelpon seseorang dalam lingkup profesional atau dalam lingkup perusahaan gitu. Nah, itu pastinya berbeda dengan berkomunikasi gaya casual ya dengan teman. Pastinya berbeda saat kita berbicara dengan teman dan juga dengan klien kita atau misalnya dengan atasan kita di kantor. Nah, pada dasarnya apa yang saya berikan kepada Yorobun hari ini adalah situasi-situasi yang biasanya sering terjadi atau pada umumnya itu terjadi di dalam perusahaan uh, pada saat menerima telepon. Contohnya bagaimana caranya memperkenalkan diri ya, kemudian bagaimana caranya menerima telepon dan contohnya kayak menuliskan pesan dari si penerima ya, atau misalnya menyampaikan pesan bagaimana caranya mengakhiri panggilan atau mengakhiri pembicaraan. Itu ada etikanya tersendiri dalam bahasa Korea. Bagaimana sih caranya ya, kalimatnya seperti apa, ini sudah saya berikan ya beberapa situasi yang nantinya bisa Yorobun aplikasikan apabila Yorobun nanti bekerja dengan orang Korea atau di perusahaan Korea. Yang pertama adalah bagaimana caranya untuk menelpon orang lain. Tentunya Yorobun mungkin ada beberapa di antara Yorobun yang sering mendengar Yoboseo ya. Yoboseo itu adalah halo dalam bahasa Korea ya, artinya halo. Kadang kita bisa bilang tergantung situasi sih. Sering kali juga nggak perlu ngomong Yoboseo juga nggak apa-apa ya, atau bisa langsung annyeonghaseyo juga nggak masalah gitu sebenarnya ya. Tapi memang pada lebih seringnya itu adalah kita bilang Yoboseo dulu ya. Yoboseo. 네, 안녕하세요. 야, 박은빈입니다. 리나와 통화할 수 있습니까? Ya. Jadi di sini biasanya saat kita menelpon orang lain, tentunya yang pertama kali kita lakukan terlebih dahulu adalah memberitahukan nama kita siapa gitu ya. 네, 박은빈입니다. Ya, jangan lupa setelah 여보세요 biasanya akan ada 안녕하세요 ya. Karena saat 여보세요 biasanya lawan bicara akan langsung memperkenalkan diri ya, bisa saja memperkenalkan diri atau masih banyak situasi lainnya ya. 네, 안녕하세요. 박은비입니다. 리나도와 통화할 수 있습니까? Ya. Halo, bisakah saya berbicara dengan Lina? Nah, sebenarnya ini bisa jadi satu kalimat yang Yorobun bisa pakai ya. Contohnya sampai sini ya. 네, 안녕하세요. 박은비입니다. Ya, atau Yorobun juga bisa bilang saat menelpon orang lain, 안녕하세요, 저는 ya 여보세요. Terus misalnya di sananya dia langsung jawab, 예, 여보세요, 누구시죠? Ya, misalnya 누구시죠? Itu artinya adalah ini siapa ya, gitu. Eh, ini siapa ya? Biasanya balasannya akan seperti itu ya. Kalau memang ternyata lawan bicara Yorobun itu tidak menyimpan nomor HP Yorobun ya. 누구시죠? Nah, 여러분 bisa bilang 안녕하세요. 저는 ya contohnya 저는 Kutra Jakarta Muyokwon. Sorry. Kutra Jakarta Muyokwon Dia입니다. atau dia라고 합니다. 그냥 dia입니다. 안녕하세요. 저는 Kutra Jakarta Muyokwon Dia입니다. Ya, ini artinya adalah halo, saya dia dari Kotra Jakarta. Nah, di depan nama Yorobun, Yorobun bisa sematkan atau sempilkan, disisipkan ya, uh, tempat atau perusahaan Yorobun bekerja ya. Bisa Yorobun bilang 안녕하세요. 저는 삼성전자 ya, Samsung Elektronik, 삼성전자 뭐 누구누구입니다 ya. Jadi di depan nama bisa Yorobun selipkan tempat Yorobun bekerja atau perusahaan Yorobun gitu ya. Nah, itu bisa jadi salah satu opsi
Dan kalau Yorobun bilang bisa saya berbicara dengan Lina ya, atau siapapun yang ingin Yorobun hubungi, itu bisa menggunakan kalimat ini. Lina와 통화할 수 있습니까? Ya. Kemudian 실례합니다만 방금 전화했던 사람입니다. Ya, contohnya ini situasinya adalah Yorobun menelpon ya, tapi nggak diangkat gitu. Ya, jadi miss call, dan habis itu pas telepon ketiga kalinya contohnya si lawan bicara Yorobun langsung mengangkat panggilannya ya. 실례합니다만 방금 전화했던 사람입니다. Ya, yang tadi miss call nih, atau misalnya di situasi sebelumnya itu karena lawan bicaranya sedang sibuk jadi buru-buru nelponnya, terus pembicaraannya terhenti di tengah-tengah, lalu Yorobun menghubungi dia kembali. Nah, Yorobun bisa mulai percakapan di teleponnya dengan kalimat ini, 실례합니다만 방금 전화했던 사람입니다. Ya. Kalimat yang ketiga, 이렇게 밤에 전화를 드려 죄송합니다. Ya. Contohnya Yorobun ada urgent ya, ada yang harus Yorobun sampaikan ya, dan Yorobun tuh nelfonnya udah di luar waktu jam kerja ya, atau malam-malam. Yorobun bisa bilang seperti ini ya, 이렇게 밤에 전화를 드려 죄송합니다. Lalu kita lanjutkan. 전화를 걸어봤는데 전화를 받지 않았어요 ya. Ini situasinya ya, saya sudah menghubungi Anda ya, bukan dia tapi Anda berkali-kali, tapi bisa Anda bisa dia ya, tergantung situasinya Pak. Berkali-kali tapi tidak ada jawaban ya. Atau Yorobun bisa bilang seperti ini. Ini juga bisa Yorobun pakai 통화를 해봤는데 회신이 없습니다 ya, atau misalnya udah berkali-kali nih, Yorobun 해봤는데 회신이 없습니다. Itu artinya adalah tidak ada respon. 회신 itu artinya respon ya. Sudah berkali-kali. Yorobun itu artinya berkali-kali. 통화 itu memanggil atau misalnya menelpon, juga sama. 통화 dengan 전화 itu hampir sama. 통화를 여러 번 해봤는데 회신이 없습니다 ya. Seperti itu. Jadi ini adalah beberapa kalimat yang bisa Yorobun pakai pada saat menerima menelpon orang lain. Lalu bagaimana sih saat kita menerima telepon dari orang lain ya? Ini bisa Yorobun pakai 무엇을 도와드릴까요 ya. Yorobun udah memperkenalkan diri ya. Oh, misalnya ada yang telepon ya, ada yang telepon ke saya, kemudian dia memperkenalkan dirinya ke saya, lalu dia bilang apakah ini benar dia ya, dia Sam gitu kan. 혹시 dia Sam 번호 맞으세요 ya. Terus saya bilang dia입니다 ya, dia입니다. 무엇을 도와드릴까요? Apa ada yang bisa saya bantu? Ya, ada yang bisa saya bantu. Kemudian 실례지만 누구십니까? Ya, maaf ini siapa? Ya, 저도 전화를 드리려던 잠이었습니다. Saya baru saja mau menelpon Anda. Ini kapan dipakainya? 저도 전화를 드리려던 잠이었습니다. Itu contohnya, misalnya Yorobun mau menelpon seseorang, ternyata seseorang itu di saat yang sama juga ingin menelpon Yorobun. Tetapi dia duluan yang panggilannya masuk. Oh, baru aja gua mau nelpon lo. Ya, nah itu bahasa Koreanya apa? 저도 전화를 드리려던 잠이었습니다. Baru saja saya mau nelpon Anda, baru aja mau nelpon, udah datang duluan, udah ditelepon duluan ya. 저도 전화를 드리려던 잠이었습니다 ya. Nah, itu saat menerima telepon dari orang lain. Lalu bagaimana sih cara kita mengalihkan panggilan ke orang lain? Misalnya ya, 다른 사람에게 온 전화를 바꿔줄 때 ya. Dimana caranya, bisa ada orang yang mau bertemu, mau bicara dengan Mr. A gitu ya. Itu kita cara
transfer panggilannya itu kayak gimana. Nah, ini dia ya. 여러분 bisa bilang, 여기에는 김 선생님이 두 분 계십니다. 어느 김 씨를 바꿔드릴까요? Ya. Kim 선생님이 두 분 계십니다. Yaitu artinya ada dua orang Kim yang ada di kantor ini ya, atau ada di divisi ini. Mau bicara dengan Kim yang mana ya? 어느 김 씨를 ya 바꿔드릴까요? Kim 씨 berarti di Kimnya ini di setelahnya itu ada namanya, misalnya Kim Hana, Kim Yese ya, dan seterusnya. Lalu 네 알겠습니다. 그럼 김예슬 부장님 misalnya ya, 김예슬 부장님을 바꿔드리겠습니다. Saya akan, ini harus Bu, si Yesel itu biasanya nama wanita. Saya akan alihkan panggilan Anda ke Bu Kim ya. Lalu bagaimana caranya menanyakan dalam bahasa Korea saat kita mau tahu alasan orang lain itu menelpon apa ya? Gimana caranya ya? Contohnya, misalnya tadi ya, Bu Yeselnya ini, Kim Yeselnya sedang cuti ya, tapi ada orang yang nelpon nyari si Bu Kim Yesel ini ya. Gimana cara ngomong dalam bahasa Koreanya? 지금은 Kim 부장님은 ya, bisa ditambah di sini ada subjeknya. Kim 부장님은 휴가 중이십니다. Ya, ingat ya, sisipan si untuk bentuk honorific. 휴가 중이십니다. 다음 주 월요일 출근 예정입니다. Ya, dia akan kembali minggu depan ya. Jadi dalam ju minggu depan, 월요일 itu hari Senin, 출근 예정입니다. 예정 itu adalah dia dijadwalkan ya, dijadwalkan akan masuk kantor ya pada Senin minggu depan ya. 전하실 말씀이라도 있으십니까? itu 전하실 말씀이라도 있으십니까? Ya, 전하실 말씀이라도 있으십니까? Apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Nah, kemudian 네, 저는 우이입니다. 꼭 전해드리겠습니다. Ya, misalnya di sini mau 전하실 말씀이라도 있으십니까? Apa ada yang ingin Anda sampaikan? Kemudian kan nanti yang menerima teleponnya dia akan ngomong pesannya bla 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 A B C D E gitu kan. Nah, nanti baru 여러분 bisa bilang 네, 꼭 전해드리겠습니다 ya. Atau misalnya dia nanya, apakah ini UI ya? 네, 저는 우이입니다 ya. Atau 여러분 juga bisa pakai kalimat ini secara terpisah. 네, 꼭 전해드리겠습니다. Saya akan sampaikan. Ya, di depannya juga bisa 여러분 pakai 네, 김 부장님께 전해드리겠습니다. Saya akan sampaikan kepada Ibu Kim. Ya, seperti itu. Saya akan sampaikan pesan Anda kepada Ibu Kim. Ya, di sini kita bisa tulis pesan Anda kepada Ibu Kim. 용건이 뭔지 여쭤봐도 되겠습니까? Ya, apakah saya bisa bertanya alasan Anda menelpon ke sini? Ya, 괜찮아요. Ya, jadi bisa seperti itu juga. 용건이 뭔지 여쭤봐도 되겠습니까? Ya, atau 전하실 말씀이 뭔지. Ya, 전하실 말씀이 뭔지 여쭤봐도 되겠습니까? Ya, juga bisa seperti itu. Lalu bagaimana caranya saat panggilan tidak terjawab ya? Atau misalnya bukan tidak terjawab, ini maksudnya saat yang dicari itu tidak ada di tempat ya. Misalnya bukan saat panggilan, tapi saat orang yang dicari tidak ada di tempat ya, tidak ada di tempat, maka kita bisa bilang 지금 안 계시는데요 ya. 지금 김 부장님은 안 계시는데요 ya, sekarang dia tidak ada di tempat. 방금 김 부장님께서는 퇴근하셨습니다. Dia baru saja pulang kantor atau Bu Kim baru saja pulang kantor.
그럼 김 부장님께서는 언제쯤 들어오실까요? kapan kira-kira Ibu Kim kembali? 언제쯤 들어오실까요? Nah, ini memo ya. Bagaimana sih saat orang meninggalkan pesan? Tadi sudah ya, ada beberapa kosakata tadi. Morago jone 드릴까요? Apa yang ingin Anda sampaikan? 뭐라고 전해 드릴까요? 전화 드리라고 할까요? Apakah sebaiknya saya meminta dia untuk menelpon Anda kembali? Ya, 전화 드리라고 할까요? Nah, atau ya Robun pengen minta nomor HP-nya dia ya, supaya nanti bisa disampaikan ke Ibu Kim Yesol. Maka ya Robun bisa pakai bahasa Korea ini. 혹시 모르니까 전화번호를 가르쳐 주시겠습니까? Ya, bisa Anda memberitahu nomor kontak number Anda. Nah, selanjutnya 통화 도중에 전화를 끊겠다고 얘기할 때 어떻게 말할까요? Ya, bagaimana caranya saat kita ingin mengakhiri panggilan? Ya, 첫 번째 yang pertama adalah 다른 전화가 와서 이만 건너야겠습니다. Ya, aduh maaf nih ya, 죄송합니다만. 여러분 bisa bilang kalau mau lebih sopan ya, lebih sopan lagi. 죄송합니다만. 다른 전화가 와서 이만 건너야겠습니다. Ada telepon masuk, mohon maaf nih, ada telepon masuk ya. Nanti saya hubungi kembali ya. Di sini bisa Yorobun tambahkan tadi ya, 죄송합니다만, mohon maaf, ada telepon masuk ya. Atau nggak perlu pakai 죄송합니다 juga nggak masalah sebenarnya. Yorobun juga bisa bilang 다른 전화가 와서 이만 끝나야겠습니다 ya. 다시 연락드리겠습니다 ya. 다시 연락드리겠습니다. 다시 연락드리겠습니다. Nanti saya hubungi kembali. 그 다음 berikutnya adalah 지금은 전화 받기가 어렵습니다. Kadang kita kalau lagi sibuk sekali ya, susah ya untuk terima telepon, maka Yorobun pada saat ada nelpon Yorobun terus Yorobun angkat, langsung bilang aja, oh 죄송합니다. 지금 전화 받기가 어렵습니다. Ya, pakai 죄송합니다 lagi kalau mau lebih polite lagi ya. 죄송합니다. 지금은 전화 받기가 어렵습니다. Maaf, sekarang saya susah untuk menerima telepon. Yang berikutnya adalah kalau misalnya ternyata si penerima telepon ini dalam kondisi yang sangat sibuk nih, kelihatan sibuk, kayak jawabannya pendek-pendek seperti itu. Gimana sih ngomongnya? 바쁜 것 같으니까 그럼 이만 끊겠습니다. Sepertinya Anda sedang sibuk. Kalau begitu, saya akhiri pembicaraannya sampai di sini. Kalau begitu, ini artinya saya akhiri pembicaranya sampai di sini. Nanti saya hubungi kembali kalau misalnya Yorobun mau nambahkannya, nanti saya hubungi kembali. Maka di sini bisa Yorobun bilang bahasa Koreanya 나중에 다시 연락 드리겠습니다. Seperti itu. Lalu bagaimana ya? 나중에 다시 전화하겠다고 얘기할 때, saat Yorobun pengen bilang ke lawan bicara kalau saya akan menghubungi Anda kembali, itu bagaimana ya dalam bahasa Koreanya? Itu tadi bisa seperti ini ya, 나중에 다시 연락드리겠습니다. Itu satu kalimat yang bisa Yorobun coba aplikasikan ya. Atau bisa juga 다시 전화드리겠습니다 ya. Atau 편한 시간에 전화를 드릴까요 ya. Telepon saya di waktu luang Anda. Oh, ini artinya bukan ini. Bolehkah saya menelpon Anda di waktu senggang Anda? Kemudian 무슨 일이 있으면 전화 주세요. Kalau ada masalah apapun, telepon saya saja. 무슨 일이 있으면 전화 주세요. Seperti itu, 전화해 주세요. Nah, itu adalah beberapa kalimat yang bisa atau ohi ya, ekspresi kata-kata kalimat yang bisa Yorobun aplikasikan untuk menelpon orang Korea ya, bagaimana cara menerima telepon, bagaimana cara menelpon orang lain, sampai dengan
mengakhiri panggilan. Nah, untuk materi kali ini tidak begitu banyak tata bahasa yang akan saya ajarkan. 3 sih, nggak banyak dan nggak susah kok sebenarnya ini tata bahasanya ya. Dan yang saya ajarkan pada minggu ini adalah bentuk negasi dari kalimat Korea. Jadi sebenarnya bentuk negasi dalam kalimat bahasa Korea itu ada beberapa bentuk ya. Dan yang saya ajarkan pada materi ini adalah bentuk-bentuk yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah ji anta ya. Dilekatkan pada bentuk dasar kata kerja atau kata sifat untuk membentuk kalimat negatif. Nah, di sini yang perlu Yorobun perhatikan adalah poin ini ya, hanya di kata kerja atau kata sifat saja. Ya, di sini kita bisa lihat formulanya kata kerja ya, 동사 berakhiran vokal atau konsonan, dua-duanya pakai ji anta. Di sini saya ambil contoh, 저는 김치를 먹지 않습니다. Ya, jadi 먹다 ya yang pertama kali dilakukan seperti biasa, dihapus dulu dhanya, kemudian tinggal moknya, lalu 먹지 않다 menjadi 먹지 않아요 ya. Sini saya langsung tulis. Kalau Yorobun mau pakai ayo oyo, Yorobun bisa bilang 먹지 않아요 atau 먹지 않습니다 ya, apabila akhiran kalimatnya memakai embida semida. Kalimat contoh yang kedua adalah 동생은 학교에 가지 않아요 ya, 가다 tidak ada dia berakhiran vokal, tetap memakai ji anayo, gaji anayo, gaji ansemida, 먹지 않습니다 ya. Nah, bagaimana dengan kata sifat? Ya, kata sifat ini juga sama ya. Jadi dia berakhiran vokal ataupun konsonan tetap memakai ji anayo atau ji ansemida. Oke. Contohnya ya, sebelum kita masuk ke catatan, kita masuk ke contoh dulu. Nah, di sini contohnya saya ambil 주말에는 바쁘지 않아요 ya, saya tidak sibuk pada akhir pekan ya. 바쁘다 itu sibuk ya, 바쁘 kemudian danya dihilangkan ya, 바쁘지 않아요. Di sini mungkin Yorobun pasti ingat ya, 바쁘다 adalah salah satu bentuk kata tidak beraturan ya. Untungnya dalam tata bahasa ini tata bahasa ini tidak dipengaruhi oleh bentuk katanya ya. Jadi mau itu bentuk kata biasa atau tidak beraturan, kata tersebut tidak mengalami perubahan. Seperti yang Yorobun bisa lihat, 바쁘다 itu tetap 바쁘지 않아요. Lalu 이 케이크는 달지 않습니다. kue tart ini tidak manis ya, 달지 않아요, 달지 않습니다 ya. Nah, ini bisa Yorobun pakai ya, yang berarti tidak ya. Di sini saya harus sampaikan artinya adalah tidak juga ya. Namun bentuk ji anta sebenarnya sama dengan an ya. Bentuk an ini memiliki fungsi dan makna yang sama dengan ji anta ya. Tapi memang dia perbedaannya hanyalah dia tidak bisa dipakai dengan kata sifat yang ada hadanya. Contohnya mau tuk hada itu kan artinya pintar ya. Tuk antuk heo, oh sorry ini saya harus revisi, bisa ya. 뚝뚝해요. 날씬하지 않아요. 안 뚝뚝해요 ya, bisa. Jadi bentuk ini an 뚝뚝하다. Misalnya an ditambah tuk hada ya, kata sifat yang ada hadanya, maka bisa pakai an tuk hada, an tuk heyo ya. Tapi memang jarang dipakai sebenarnya an tuk heo ya. Lebih sering tuk haji anayo.
ya. Lalu bisa juga dipakai dengan kata seperti ini, 안 맵다, 안 매워요, atau 바쁘다, 안 바빠요. Ya, jadi seperti itu. Nah, antuk tuk heo an papayo ya, an lalu di belakangnya langsung kata sifatnya ya. Itu adalah bentuk negasi yang pertama yang tidak ya. Lalu bagaimana dengan ji mutada? Ji mutada juga salah satu bentuk negasi. Namun ungkapan ini hanya dilekatkan pada kata kerja saja. Kalau tadi bisa kata kerja dan kata sifat, kalau ji mutada itu hanya kata kerja saja ya, tidak dengan kata sifat. Nah, untuk menyatakan halangan akibat suatu hal atau ketidakmampuan subjek untuk melakukan sesuatu walaupun sang subjek memiliki keinginan untuk melakukannya. Tidak bisa ya, nanti saya akan bahas bedanya apa dengan ji anta dan ji mutada ya. Sebelum masuk ke perbedaan dari ji anta dan ji mutada, kita lihat dulu contoh kalimat dan juga formula yang ada di ji mutada. Yang pertama tadi dia itu hanya dengan kata kerja saja ya. Jadi ini sama juga ya, berakhiran vokal maupun konsonan semuanya pakai ji 못해요 dan juga ji 못합니다. Ya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke catatan, kita lihat dulu kalimatnya. 저는 김치를 먹지 못해요. Saya tidak bisa makan kimchi. Sama juga 다 먹다, 지 못하다 menjadi 먹지 못해요 atau 먹지 못합니다. kemudian 동생은 학교에 가지 못해요. 가지 못해요, 가지 못합니다. Nah, jadi gitu, adik tidak pergi ke sekolah ya. Ji motada itu bisa dengan bentuk mot dan dongsa ya. Di sini Yorobun bisa bilang seperti ini ya. Maksudnya apa? Namun hanya dipakai dengan kata kerja dan tidak berlaku dengan kata kerja hada. Ada kan kata kombu hada ya kan. Saya pernah bilang kalau hada berdiri sendiri itu artinya melakukan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah to do ya. Hadad itu berdiri sendiri, dia itu sebenarnya sudah kata kerja gitu ya. Dan kombu hada itu adalah satu kesatuan, yaitu kata kerja ya, bukan. Nah, kombu hada itu bisa dielaborasikan lagi, di breakdown ya menjadi 공부를 hada ya, dimana kombunya memiliki arti belajar tapi dia dalam bentuk nomina. Lalu tudunya hadanya dia itu bentuk kata kerja dalam maknanya adalah tudu atau melakukan, sehingga kombu hada itu belajar, dia kata kerja. Tapi kalau komburul hada, kombunya itu kata benda, hadanya itu kata kerja. Kalau mau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kita bisa bilang melakukan kegiatan belajar gitu. Nah, untuk mood ya, komburul 못해요 ya, atau 공부를 못합니다 ya. Jadi di sini, nah di sini mood, oke, dia spasi ya, jadi beda dengan ji 못하다. 공부를 못해요랑 공부를 못해요 dan 공부를 못합니다 artinya tidak bisa melakukan kegiatan belajar. Jadi 공부를nya moodnya itu diletakkan di tengah-tengah komburel dan hada ya, artinya tidak bisa melakukan kegiatan belajar seperti itu. 공부를 못해요, 공부를 못합니다. Satu contoh lagi, contohnya 수영하다. 수영하다 itu artinya berenang ya, jadi berenang itu adalah kata kerja, bukan. Lalu kita breakdown ya, 수영을 하다, maka suyong itu menjadi kata benda, sedangkan hada menjadi kata kerja, dimana kalau diartikan menjadi melakukan kegiatan berenang ya.
Nah, kalau 여러분 mau bilang saya tidak bisa berenang, 저는 수영을 못해요. atau 저는 수영을 못합니다. Ya, jadi kalau yang mau bilang saya tidak bisa berenang, 저는 수영을 못해요. 수영을 못합니다. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk ji 못하다 itu bagaimana, Bu? 저는 수영을 하지 못해요. Ya, atau 못합니다. Ya. Nah, itu kalau dia pakai ji. Jadi kalau pakai haji moteo, moteonya ini disambung. Tapi kalau dia mot, dia berdiri sendiri, maka dia harus dipisahkan, ada spasinya. Mot spasi heo, ya. 저는 수영을 하지 못해요. 저는 수영을 하지 못합니다. 야. 저는 수영을 하지 못합니다. 야. 저는 김치를 먹지 못해요. 야. 저는 학교에 가지 못해요. 야. Atau 여러분 juga bisa bilang 저는 김치를 못 먹어요. 못 먹어요. Di sini 동생은 학교에 못 가요. Ya. Jadi 못nya dulu ya. Ini intinya 못nya dulu baru kata kerjanya ya. 못 가요. 못 배워요. Tapi kalau misalnya dia kata kerja hada ya, 수영하다, 공부하다, 뭐 작성하다, maka itu harus di breakdown dulu. 작성을 하다, 수영을 하다, ya. Yang bisa di breakdown hanya kata kerja hada saja, itu harus diingat ya. Jadi kata sifat hada nggak bisa ya. Contohnya tuk-tuk hada, itu kan artinya pintar. Terus si Robun mau breakdown tuk-tugel hada, andeo ya, tidak boleh ya. Tuk-tuk hada tidak bisa di breakdown menjadi tuk-tugel hada, tidak bisa ya. Bentuk ini hanya bisa untuk kata kerja saja. Seperti itu. Ya, jadi Robun bisa bilang kimchi를 먹지. Moknya dulu ya, kata kerjanya dulu, baru ji 못하다nya ya. Atau 못nya di depan, baru kata kerjanya di belakang. Seperti itu. Dan bedanya apa sih mood dengan an ya? Dia itu sama-sama bentuk negasi yang bermakna tidak. Bedanya an atau ji anta itu bermakna tidak mau. Tapi kalau mood dan ji motada itu bermakna tidak bisa. Beda ya, tidak mau dengan tidak bisa. Kalau tidak mau artinya Robun punya kemampuan untuk melakukan itu, tapi Robun nggak mau gitu. Sedangkan kalau tidak bisa, Robun memang tidak bisa melakukan hal itu ya. Maka pakai ji motada. 저는 수영을 하지 못해요. Ya, 저는 ya 수영을 하지 못해요. Saya tidak bisa berenang. 저는 수영을 하지 않아요. Saya tidak mau berenang ya. Oke. Selanjutnya kalau minggu kemarin kita bicara tentang kala futur ya, atau dalam bahasa Inggrisnya bisa kita sebut sebagai future tense ya. Kali ini kita akan berbicara tentang past tense-nya Korea atau kala lampau. Kala lampau ini bahasa Koreanya adalah gwagohyong. Nah, gwagohyong bentuk ini digunakan apabila keadaan atau kejadiannya terjadi di masa lampau. Nah, at digunakan apabila bentuk dasar kata kerjanya diakhiri dengan ayo, au, dan ot digunakan untuk kata kerja yang berakhiran vokal selain dari au. Sedangkan hada atau head ya untuk kata kerja yang hada ya. Kita lihat langsung saja supaya tidak membingungkan. Bentuk kata kerja asoyo, Yorobun pasti ingat ya, kalau akhiran aoyo ya itu kan untuk present tense-nya Korea. Sebenarnya ini sama kok formulanya. Bedanya apa? Kalau yang present tense dia itu pakai ayo oyo, tapi kalau misalnya
past tense dia langsung assoyo, ossoyo, 했어요. Ya, ini menjadi 했어요. Oke. Nah, jadi gitu. Bentuk dasar kata kerja yang berakhiran vokal AO dia memakai assoyo. Sedangkan bentuk dasar kata kerja yang berakhiran selain dari vokal AO ya, dia memakai ossoyo. Sedangkan kata kerja yang hada-hada itu langsung saja menjadi 했어요 ya. 지난주에 여행을 갔어요. Ini sebenarnya saya ambil contohnya sama dengan contoh di present tense ya. Irwin bisa cek kembali materi di minggu ke-7 minggu keberapa ya? Setelah UTS kalau saya tidak salah ingat ya, bab 7. Di bab 7 ini sebenarnya contoh kalimatnya sama ya. Kalau di contoh kalimatnya 이번 주에 여행을 가요 ya, kalau 지난주에 minggu lalu saya pergi berwisata 갔어요 ya. Jadi ini cara prosesnya bagaimana kata gada menjadi 갔어요. Pertama-tama gada bentuk dasar dari gada adalah ya gada ya. Kemudian pertama-tama kita hilangkan dulu bentuk danya. Lalu kita bisa lihat bahwa ga itu berakhiran vokal a ya. Nah, di sini kalau vokal A dia pakai asoyo ya, maka gasoyo ya, gasoyo menjadi gasoyo ya. Kemudian untuk kalimat kedua, Mina 씨가 커피를 마셨어요. Mina tadi sudah minum kopi ya. Itu 마시다가 마시다 danya dihilangkan, lalu kita bisa lihat mashi adalah berakhiran vokal i. 마시 ossoyo menjadi 마셨어요 digabungkan. Contoh kalimat yang ketiga, 방금 한국어를 공부했어요 ya. Kata dasarnya adalah 공부하다. Maka danya dihilangkan, lalu 공부하 ya, karena dia bentuknya hada maka pakai 였어요 menjadi 공부했어요 ya. Sama halnya dengan kata kerja, kata sifat juga memiliki bentuk atau formula yang sama dengan kata kerja ya, yaitu bentuk kata dasar kata sifat yang berakhiran vokal AO dipakaikanlah assoyo. Kemudian bentuk dasar kata sifat berakhiran selain dari vokal AO dipakaikanlah akhiran kalimat ossoyo ya, sedangkan hada itu menjadi 했어요. Kita lihat 가격이 쌌어요, artinya harganya dulu murah ya. Kalau ada bentuk past tense berarti dulu harganya murah ya. 가격이 쌌어요. 여러분 bisa juga bilang 옛날에 가격이 쌌어요 ya. Dulu harganya murah, 지금은 비싸요. Sekarang mahal. Contohnya seperti itu kalau 여러분 mau menambahkan. Ya. Sada itu artinya murah ya, maka kita bisa coret dulu danya, lalu kita bisa lihat bahwa sa adalah suku kata yang berakhiran vokal a, maka past tense-nya memakai assoyo, saassoyo, sassoyo, seperti itu. 이재훈 씨가 멋졌어요. 이재훈 dulunya keren. Bisa dilihat mochida, danya kita hilangkan dulu, lalu mochi ditambah dengan past tense ossoyo menjadi mochi ossoyo, lalu mochossoyo. 그 사람은 날씬했어요. ini untuk 날씬하다 ya. 날씬하였어요, 날씬했어요. Itu untuk kata kerja dan kata sifat. Bagaimana dengan kata benda? Kata benda semuanya memakai 이었어요 ya. 그 사람은 옛날에 선생님이었어요. Dia dulu seorang guru, atau dulu orang itu adalah seorang guru. 선생님이다, idanya kita hilangkan, kemudian memakai 이었어요. 선생님이었어요. Nah, bentuk akhiran assoyo, ossoyo, yosoyo sama halnya dengan present tense ya, ayo, oyo, dan yoyo itu dia juga bisa dipakai untuk bentuk kata yang tidak beraturan ya. Kalau di bab 7
saya menggunakan banyak sekali contoh kalimatnya ya, maksudnya katanya sebagai kalimat. Untuk yang ini saya ambil dua saja ya. Pada akhirnya Yorobun sudah tahu kan perubahan bentuk kata tidak beraturan menggunakan ayo oyo. Nah, kalau untuk past tense ini saya rasa Yorobun tidak kesulitan lagi ya untuk mengubah satu kata tidak beraturan ke dalam bentuk past tense. Sama saja sebenarnya ya. Jadi kayak papuda menjadi papasoyo, itu bentuk past tense-nya. Bentuk present tense-nya itu adalah papayo ya. Kuda menjadi kosoyo ya, bentuk present tense-nya koyo ya. Ini kalau Yorobun mau pakai ayo oyo. Bagaimana kalau pakai bentuk semida, papas semida ya, tinggal ditambahkan seperti itu saja, kosemida. Nah, seperti itu kalau ini kosoyo. Lalu perubahan biep ya, ini juga ada pengecualian ya, sama dengan bentuk present tense ayo oyo. Kalau dia tegopta menjadi tegowasayo, sedangkan gupta dia menjadi guwasayo ya. Ingat, waktu di present tense dia guwayo ya, past tense-nya guwasayo, atau Yorobun bisa bilang guwasemita atau tugowasemita. Itu bisa Yorobun pakai tugowasemita, guwasemita dan sebagainya. Lalu untuk perubahan diget ya, Yorobun ingat diget itu berarti bacim digetnya berubah menjadi real, menjadi r kan. Jadi derosoyo ya, kalau dia past tense deroyo, kalau dia present tense deroyo, kalau dia past tense derosoyo ya, atau Yorobun juga bisa bilang derossemita ya. Sedangkan untuk pengecualian kata bata ya, digetnya tidak berubah kan menjadi pada soyo atau pada semita. Nah, sama juga untuk perubahan kata yang memiliki re ya. Darda itu kan menjadi dalayo ya. Nah, ini berubah menjadi dalas soyo. Ini saya lupa ubah ya. Ini menjadi asoyo. Lalu di sini menjadi dalassoyo ya. Ini juga bulassoyo. Di sini menjadi osoyo ya, bulassoyo. Ya, ini nanti ini akan saya ubah ya di beberapa ini, karena ini harusnya seperti ini. Oke, saya ubah dulu. Oke, sebentar. Nanti akan saya revisi kembali ya. Di atasnya kayak masih ada nih. Coba kita lihat. Oh iya, ada. Baik, kalau begitu saya ubah terlebih dahulu supaya nanti tidak lupa. Oke. Nah, sudah saya ubah semuanya. Tadi sampai re ya, jadi daruda menjadi halas soyo dan bulas sayo ya. Bisa juga kalau mau belakangnya pakai akhiran kalimat semita menjadi halas semita, atau di sini bisa bilang bulas semita dan sebagainya. Lalu untuk eliminasi dan perubahan hit ya, otota menjadi otesoyo ya, atau otesemita, otesemika ya, otesemika. Ya, saya mau nanya bentuk kalimat tanyanya, otesemika ya, bagaimana ya, karena bagaimana adalah bentuk pertanyaan.
ya, bukan pernyataan, maka pakai tanda tanya. 나왔어요 menjadi naasmita, ya, karena naas어요 atau kata nata adalah pengecualian dari bentuk eliminasi h, ya, jadi h-nya tidak hilang. Lalu eliminasi siot, ya, s. Di sini kita bisa lihat nata pulih menjadi naas어요, atau 여러분 bisa pakai akhiran kalimat semita menjadi naasmita. Dan juga 웃었어요, ya, atau 웃었습니다. Nah, itu dia bentuk past tense untuk kata tidak beraturan. Lalu kita langsung masuk ke percakapan. 여보세요, misalnya di sini ada percakapan ya antara 수진 dan 마크. 여보세요, 코트라 자카르타 무역관 수진입니다. 김 부장님 지금 자리에 계세요? 잠시만요. 한번 확인해 보겠습니다. Ya, saya cek dulu. Ya, 한번 확인해 보겠습니다. Saya cek dulu ya. 잠시 후 itu artinya adalah beberapa menit kemudian, ya. Lalu si 마크 bilang, 김 부장님은 방금 나가셨어요. 혹시 전화실 말씀이라도 있으십니까? Ya. Waduh, si Ibu Kim, ya, si Ibu Kimnya baru saja tadi keluar kantor, ya. Ada pesan yang ingin Anda sampaikan, ya. Lalu Sujin bilang, 내일 오전 10시에 산업부와 미팅을 잡았습니다. 그것 좀 전달해 주세요. Ya. Besok pagi jam 10, ya, ada meeting dengan Kementerian Perindustrian. 산업부와 미팅을 잡았습니다. 그것 좀 전달해 주세요. Artinya adalah tolong sampaikan, ya, pesan tadi. 그것 좀 전달해 주세요. Lalu kata 마크, 네, 알겠습니다. 부장님께서 오시면 바로 전달해 드리겠습니다. Nanti kalau Ibu Kim sudah kembali, akan saya beritahukan, akan saya sampaikan, ya. Kita belum belajar, ya, Myon. Jadi kalau yang belum bilang, kalau saya A B C D maka saya E E F G gitu, ya, seperti itu. Kita belum belajar, nanti kita belajar, tenang saja, ya. Oshimyon itu tuh kalau itu sebenarnya kromion, ya. Kromion ini bukan, ya. Nanti kita akan belajar itu kalau waktunya memungkinkan. Kita lanjut ke dialog kedua. 여보세요, 지금 통화 가능하세요? Ya. Halo, apakah apakah Anda bisa bicara sekarang, ya? 지금 통화 가능하세요? Ya, apakah Anda bisa bicara sekarang? 죄송합니다. 지금 전화 받기가 어렵습니다. 마af, 지금 전화 받기가 어렵습니다. 네. 편한 시간에 다시 연락 주세요. 바쁜 것 같으니까 전화 이만 끊겠습니다. Baik. 편한 시간에 다시 연락 주세요. Ya, tolong telepon saya saat waktu senggang Anda. 바쁜 것 같으니까 전화 이만 끊겠습니다. Kalau begitu saya akhiri teleponnya, ya. Kayaknya Anda sedang sibuk, ya. Seperti itu. Lalu Make bilang, 네, 알겠습니다. Ya. 네, 알겠습니다. 다시 연락드리겠습니다. Atau bisa juga bilang 나중에 atau 이따가, ya. 이따가 연락드릴게요. Nanti saya hubungi kembali. 나중에 dan 이따가 itu sama-sama memiliki arti nanti, ya. Hanya saja yang berbeda itu waktunya. Kalau misalnya bilang 나중에 itu waktunya agak lama, ya. Kalau 이따가 maka dalam satu hari itu si Make akan menelpon kembali, ya. Kalau 나중에 itu nggak tahu, bisa bulan depan, bisa berbulan-bulan kemudian gitu nelfonnya. Nah, kita lanjut ke 대화 atau dialog yang ketiga. Ada Sujin dan juga Kim Bujang. 부장님 안녕하세요. 저도 전화를 드리려던 잠이었습니다. Ya. Ibu Kim, halo, baru saja saya mau menelpon Anda, seperti itu. Lalu Kim Bujang님 bilang, 그래요? 내일 미팅 준비는 잘 되어 가고 있어요? Ya. Kim Bujangnya nanya, begitu ya.
bagaimana persiapan meeting untuk besok, apakah berjalan dengan baik ya. 내일 미팅 준비는 잘 되어가고 있어요. Terus kata Sujin, 네, 걱정 마세요. 내일 뵙겠습니다, 부장님. 그래요, ya. 걱정 마세요 itu artinya jangan khawatir ya. 내일 뵙겠습니다, 부장님. Sampai bertemu besok. 내일 뵙겠습니다, 부장님. 그래요, kata bujangnimnya seperti itu. Nah, ini beberapa kalimat dan juga tata bahasa yang bisa Yorobun pakai dalam berkomunikasi lewat telepon dalam lingkungan bisnis ya, di perusahaan, khususnya perusahaan Korea atau saat berbisnis dengan orang Korea. Dan nanti mungkin bisa Yorobun aplikasikan ya kalau ada kesempatan langsung dengan native-nya. Dan saya rasa materinya sampai di sini. Kalau memang ada yang belum jelas atau belum dimengerti, nanti juga saya akan memberikan beberapa video YouTube yang terkait dengan tata bahasa untuk referensi Yorobun. Jadi Yorobun bisa nonton video YouTube tersebut setelah video materi rekaman ini. Lalu jangan lupa untuk mengerjakan latihan mandiri yang sudah saya upload. Baik, kalau begitu saya akhiri materinya sampai di sini. Terima kasih. Kamsahamnida.